Alhamdulillah. Sami'tum sauti? As-saut sami'tum? Baik. Sanabda insyaallah darsana al-yawm. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil mursalin Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan mutaqabbala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'alna min ibadikal mukhlisin wal muttaqin. Baik, marhaban bikum ayuhal tullab wat talibat fi hadhihi al-muhadarah. Salam muhadarah ats-tsaniyah, muhadarah ats-tsalisah min at-tafsir. Al-yawm insyaallah sanabhas an tafsir suratul falaq. Kama madaina suratul Fatihah wa surat An-Nas. Malam ini kita akan membahas tafsir dari surat Al-Falaq. Bagaimana kita sudah mempelajari tafsir surat Al-Fatihah dan surat An-Nas. Tentunya apa yang sudah kita pelajari dan kita baca dari tafsir tersebut, yang pertama tujuannya agar menguatkan keimanan kita kepada Allah dengan membaca firman-Nya, memahaminya, sehingga memudahkan kita untuk mengamalkannya. Kemudian yang kedua, kita meyakini bahwasannya Al-Quran yang kita baca, yang kita pelajari, semuanya tujuannya adalah untuk minhajul hayat, untuk aturan kehidupan kita. Allah mengatur kehidupan kita dengan Al-Quran, maka harus dipahami maknanya. Dan cara memahami maknanya adalah dengan tafsir. Al-Quran itu ditafsirkan Al-Quran bil Quran, tafsirul Quran bil Quran. Ditafsirkan Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Tafsirul Quran di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran kemudian juga ditafsirkan dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kepada beliau Al-Quran diturunkan, maka sunnah Rasulullah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mubayyinah lil Quran, penjelas dari Al-Quran Al-Karim. Kemudian Al-Quran juga ditafsirkan dengan aqwalus sahabah, perkataan para sahabat, atau pemahaman para sahabat tentang Al-Quranul Karim. Karena fihim nazal al-Quran. Nazal al-Quran alaihim. Al-Quran turunkan di atas mereka. Pada mereka. Saat mereka hidup, sehingga mereka mengetahui al-waqi', ya, atau peristiwa yang melatar belakangi turunnya Al-Quran itu. Tentunya itu menjadi sumber pemahaman Al-Quran atau pemahaman kalamullah yang paling tepat. Kemudian Al-Quran ditafsirkan, dipahami secara lugawi. Karena Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab, maka secara umum Al-Quran itu dipahami dengan pemahaman bahasa Arab tentunya. Jadi bukan dengan bahasa lain. Jadi dengan kaidah bahasa Arab. Makanya penting untuk mempelajari nahwu was sarf. Kemudian mempelajari balaghah. Nah, dengan itu insya Allah memudahkan kita untuk semakin mencintai dan memahami, mengamalkan Al-Quranul Karim. Baik, semoga Allah jadikan kita dan keluarga kita ahlul Quran.
Wabillahi rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita surat Al-Falaq. Anda share screen dulu ya untuk memudahkan. Baik. Udah kelihatan layarnya ya? Ya Ustaz. Alhamdulillah. Baik, ya ikhwah ya. Surah Al-Falaq merupakan salah satu dari surat yang disebut dengan atau dinamakan dengan Al-Mu'awwizatain. Kama darasna fi tafsir suratin Nas, sebagaimana kita pelajari dalam tafsir surat An-Nas, bahwasannya surah Al-Falaq ini adalah dan surah An-Nas disebut dengan Al-Mu'awwizatain. Nah, qabla an wasil sa'as'alukum ma ma'na Al-Mu'awwizatain? Man yastati an yubayyin? Falyatafaddal. Tafaddal Akhrudi. Dua surat untuk meminta perlindungan, Ustaz. Baik, ahsan ya. Jadi al-mu'awwizatain itu adalah ahsan ya Akhrudi barakallahu fik. Al-mu'awwizatain itu adalah surat-surat mu'awwizatain itu maksudnya adalah dua surat ya. Karena di belakang itu ada ya dan nun, maksudnya musanna. Dua surat ya yang melindungi atau dua surat yang dengannya kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membacanya, menjadikan zikir di dalam keseharian kita, di pagi dan petang, dikala kita khawatir atau takut, ya, dikala seorang mengalami sakit, baik jiwa maupun, maksud jiwa di sini bukan gila ya, tapi mungkin galau gitu ya, atau sedih, ya, atau juga memang ada tekanan dan segala macam, yang membuat stres, ini bisa jadi ruqyah. Termasuk sakit-sakit fisik ini juga jadi ruqyah. Sebelum kita laksanakan ikhtiar lain, kita berlindung dulu kepada Allah. Itu makanya disebut dengan al-mu'awwizatain. Dan surat ini disebutkan oleh para ulama, ya, turunnya berbarengan ya, karena turunnya sebagai ilajus sihir, ya, obat sihir. Karena asbabun nuzul dari dua surat ini, makanya dikuatkan oleh para ulama, surat ini turunnya adalah di Madinah atau disebut dengan surat Al-Madaniyah. Surat Al-Falaq dan surat An-Nas ini punya dua bentuk. Yang pertama dari sisi ayatnya pendek-pendek. Ini menunjukkan ayat ini seolah-olah seperti surat Makkiyah atau diturunkan sebelum hijrahnya Rasulullah ke Madinah, sebelum hijrahnya, itu disebut dengan surah Al-Makkiyah. Tapi dari sisi al-waqi, peristiwanya adalah peristiwa ini terjadi di Madinah, ya. Makanya ada perbedaan pendapat ulama, ya. Ada yang mengatakan dua surat ini Al-Falaq dan An-Nas ini adalah Makkiyah, ada juga yang mengatakan Madaniyah. Tapi aksarul ulama, kebanyakan ulama menyebutnya adalah Madaniyah. Karena ini bercocokan dengan peristiwa ketika Rasulullah disihir oleh orang Yahudi bernama Labib bin A'sam. Ya. Maka Rasulullah SAW mengalami gangguan dari sihir tersebut, seolah-olah beliau melakukan sesuatu atau mendatangi istri-istrinya, tapi ternyata tidak. Ya. Pengaruhnya cuma seperti itu saja. Jadi nggak sampai kesurupan kayak orang-orang ya. Karena pertama ismahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, penjagaan Allah kepada Rasulullah. Ya. Walaupun sebagian mufassir ya menafikan ini ya, sehingga mencari-cari celah mungkin hadisnya ini hadis dhaif. Padahal hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari terkait dengan peristiwa disihirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir ya. Jadi banyak juga yang mengingkari hadis ini. Tapi para ulama kebanyakan meyakini bahwasanya memang Rasulullah pernah disihir, tapi pengaruhnya tidak besar. Sebagaimana juga pengaruh sihir kepada Nabi Musa. Sehingga Nabi Musa alaihissalam merasa takut ketika beliau melihat. Beliau melihat ya, ular tali-tali yang dilemparkan oleh para penyihir itu seperti ular gitu. Melihat. Jadi terpengaruh juga Nabi Musa alaihissalam. Fa'awjasa minhum khifah. Maka kelihatan di wajah Nabi Musa itu ketakutan. Maka Allah mengingatkan tidak perlu takut, justru melemparkan tongkatnya untuk
menghancurkan atau memusnahkan sihir-sihir dari tukang sihir. Jadi berpengaruh tapi tidak membuat melakukan sesuatu yang salah gitu ya. Karena para nabi dan rasul itu maksum ya, dijaga oleh Allah dari kesalahan dalam menyampaikan wahyu ya. Dalam menyampaikan wahyu dan juga dosa-dosa ketika mereka sudah membawa wahyu tersebut. Walaupun banyak ada perbedaan di antara para ulama, apakah mereka sebelum menjadi rasul itu maksum atau tidak, ada perbedaan. Ada yang mengatakan maksum dari dosa-dosa besar, terjaga dari dosa-dosa besar, tapi tidak dari dosa kecil. Ada juga yang mengatakan maksum dari semuanya. Allah jaga dari mulai mereka lahir supaya tidak melakukan keburukan. Allah alam. Tapi kita tidak bahas melebar ke sana, kita akan lanjutkan dengan tafsir surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq ini disebut dengan Hisnullah. Ini termasuk juga benteng Allah, penjagaan Allah. Ya. Hisnu ini maksudnya adalah penjagaan, ya. Atau al-ismatu min kulli syarrin, penjagaan Allah, benteng dari setiap keburukan, ya. Penjagaan dari setiap keburukan. Kalau yang kemarin surah An-Nas, penjagaan min a'zamis syarr. Penjagaan dari keburukan yang paling besar, yaitu kejahatan yang muncul dari diri kita, was-was yang muncul dari diri kita. Kalau ini adalah minal kharij, dari luar. Ya. Jadi Al-Falaq ini melindungi kita dari kejahatan-kejahatan dari luar diri kita. Walaupun ini tidak sebesar yang ada di dalam diri kita, tapi pengaruhnya juga luar biasa. Ya, makanya kita diperintahkan untuk berlindung dari hal-hal yang buruk yang berada dari luar diri kita. Next ya. Surat ini tadi sudah saya jelaskan. Suratul Falaq nazalat bil Madinah wa qila bi Makkah wallahu alam jami'aha ya. Jadi wallahu alam ya, jami'uha muhkam. Laisa fiha nasikh wala mansukh. Jadi surah Al-Falaq ini turun di Madinah. Tapi ada yang mengatakan turunnya di Makkah. Wallahu alam ya. Intinya ada dua pendapat di sini. Jami'uha muhkam, semuanya adalah muhkam. Muhkam itu adalah ayat-ayat yang terang maknanya, jelas maknanya. Ya, tidak perlu lagi orang awam sekalipun jelas maknanya. Makanya muhkam. Laisa fiha nasikh wala mansukh. Tidak ada dari ayat ini yang dinasih. Nasih itu artinya menjadi penghapus dari surat sebelumnya, pengganti dari surat sebelumnya, wala mansukh, dan juga tidak dihapus. Jadi berlaku secara ayat dan juga hukumnya. Kemudian fadailus surah, keutamaan surat ini adalah sebagaimana kita baca kemarin dalam surat An-Nas, ketika kita jadikan zikir, maka dia menjadi pelindung, ya, menjadi benteng kita dari keburukan, ya. Ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i fi sunanihi an Mu'adz bin Abdullah ibni Khubayb ya. An abihi qala kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi tariqi Makkah wa sabtu khulwatan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa danawtu minhu faqala qul faqultu ma aqulu qala qul qultu ma aqulu qala qul a'udzu birabbil falaq hatta khatamaha summa qala qul a'udzu birabbin nas hatta khatamaha summa qala ma ta'awwazan nasu bi afdali minhuma. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i wa qala Syekhul Albani sahih ya. Nah, disebutkan dalam silsilah sahihah ya. Silsilah al-hadis as-sahihah Syekh Al-Albani rahimahullah ya. Jadi dalam hadis ini ya diriwayatkan oleh sahabat ya Mu'adz bin Abdullah bin Khubayb ya, dari ayahnya, beliau mengatakan kuntu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Maksudnya ayahnya Khubayb ini, ayahnya Mu'adz ini mengatakan aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi tariqi Makkah, di salah satu jalan kota Makkah. Fasabtu khulwatan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asabtu ini artinya dari asaba yusibu ya.
artinya ditimpa, ya, atau bisa juga mendapatkan musibah atau mendapatkan sesuatu yang menyusahkan. Khulwatan, yang menyusahkan itu apa? Khulwah. Khulwah itu artinya tertinggal, ya, atau menjadi sendiri, ya, dari kata khalwat, ya, khulwah. Tertinggal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia sendiri jadinya, ya. Kenapa? Karena tertinggal dari Rasulullah. Padahal nautu minhu. Maka aku mendekatinya. Kenapa mendekati Rasulullah? Karena khawatir gitu ya. Karena takut. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Qul," katakan, ya. Faqultu, maka aku berkata, "Ma'aqulu." Apa yang aku katakan? Qala qul, kata Rasulullah kemudian berkata, katakan, ya. Maka diulang lagi, qultu ma'aqulu. Qala, yang ketiga baru Rasulullah jelaskan, qul a'udzu birabbil falaq hatta khatamah. Khatam ini artinya akhirah, hatta akhiroha, sampai akhir ayatnya, ya. Khatamah, khatam ini artinya akhir. Baik. Kemudian summa qol qul a'udzu birabbin nas hatta khatamah. Kemudian bacalah qul a'udzu birabbin nas sampai akhirnya. Ikhwan rahimakumullah. Jadi ini perintah Rasulullah ketika seorang mengalami ketakutan, kekhawatiran. Nah, maka bacalah qul a'udzu birabbil falaq sampai selesai, qul a'udzu birabbin nas sampai selesai. Summa qala, kemudian Rasulullah berkata, "Ma ta'awwadzan nasu bi afdali minkuma." Maka, ya, manusia, nah, tidak ada perlindungan, tidak ada manusia yang berlindung kepadanya yang lebih baik dari keduanya, ya. Jadi tidak ada perlindungan yang lebih baik daripada membaca kedua ini, ya. Tidak ada yang kita baca kecuali tidak ada yang lebih baik dari kedua ayat ini, maksudnya kedua surat ini. Jadi ketika manusia berlindung, tidak ada yang lebih afdol min huma dari keduanya ini. Maka kalau mau kita berlindung atau membaca zikir perlindungan, maka yang terbaik adalah membaca dua surat ini ketika mengalami ketakutan, kekhawatiran, dan sebagainya. Baik, ini keutamaan dari surat ini. Makanya disebut dengan apa? Al-Mu'awwizatain, ya, Al-Mu'awwizatain. Baik, nakra, kita baca dulu ya. Istami waradid, dengar dan ikuti. Ane baca, antum ikuti dari rumah. Nanti ane mohon salah seorang dari antum untuk membaca agar bisa kita lihat, ya. Mungkin ada yang perlu diperbaiki atau tidak. Istami waradid, dengar dan ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, biasa di apa ya? Akhir kalimat ketika waqaf dan ada huruf-huruf qalqalah, maka membacanya dipantulkan. Falaq. Falaq, ya. Namanya qalqalah kubra. Kita ulangi ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Baik. Man ahad minkum yaqra wala tafaddal. Nuridu nas. Boleh Ustaz. Tafaddal ya. Man saya yaqra. Ya, Ustaz. Tafaddal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Masya Allah, ahsanta ya Syekh. Sautuka jamil. Barakallahu fiik. Baik, hadza qiraah tuh. Baik. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Kita lanjutkan ke ma'anil minal ma'anil kalimah ya. Makna-makna dari beberapa kata yang penting. Ini sama dengan al-a'udzu birabbil falaq. Yang pertama kata a'udzu. Ini fi'il apa ini? A'udzu, man ya'rif? Fi'il apa a'udzu? Fi'il mudhari. Ahsanta. Fi'il mudhari. Mudhari. Ma dhamiruhu? Apa? Ana. Ana. Ahsanta. Ya. Ana. Cuma ini enggak ada lihat. Ini dhamirnya mustatir. Takdiruhu ana. Ya, tersembunyi. A'udzu. Ya. Tapi kalau fi'il madhi kemarin uztu ya. Kalau tu di belakangnya itu fi'il madhi. Nah, kalau fi'il madhi jelas dhamirnya muttasil, bersambung. Kalau fi'il mudhari biasanya dhamirnya banyak yang mustatir, tersembunyi. Baik, a'udzu bima'na a'tasimu wa altaji'u. Artinya memohon perlindungan atau mencari perlindungan atau ya berlindung ya pada sesuatu. Kalau a'tasimu ini mencari perlindungan, wal taji'u berlindung pada sesuatu. Ya, hampir sama makna. Baik. Al-falaq bima'na as-subh. Walaupun perbedaan pendapat, ada yang mengatakan al-falaq ini adalah falaqul lail ya, falaqus subuh ya. Maksudnya adalah waktu fajar ya. Atau sesuatu yang membelah gitu ya. Contohnya adalah falikul hubbu, falikul habbu ya. Terbelahnya biji-bijian untuk tumbuh. Jadi Allah lah yang maha menciptakan sesuatu, menumbuhkan sesuatu, sehingga dengan terbelahnya biji-bijian tadi, maka bijian tadi menjadi tumbuhan yang hidup kemudian membesar ya. Begitu juga ketika Allah membelah malam ya. Falaqallahu al-lail ya. Bi dau'in nahar ya. Allah membelah malam dengan cahaya siang atau bi dau'is syams dengan cahaya matahari. Sehingga terbitlah fajar. Nah, itu makanya para ulama menafsirkan dengan kata as-subh. Al-falaq as-subh. Rabbil falaq artinya Rabbis subh. Nah, Tuhan atau penguasa waktu subuh. Ya. Kenapa waktu subuh ini dikhususkan? Memang waktu subuh adalah waktu yang terbaik. Ya. Waktu yang penuh dengan keberkahan. Intinya Allah berikan jalan keluar, Allah berikan kebaikan setelah malam dengan penuh keburukan, penuh banyak kejahatan yang kita diperintahkan untuk berlindung. Kemudian Allah munculkan waktu subuh sebagai rahmat bagi hamba-hambanya. Ghasikin maknanya adalah lailun syadiduz zulmah. Ghasik itu adalah malam yang sangat gelap. Ya. Nah, kalau malam tapi belum terlalu gelap biasanya orang masih berani. Tapi kalau udah gelap pekat ya, itu akan menimbulkan takhwif dalam hati manusia, ketakutan. Dan itu dipergunakan oleh berbagai macam ya potensi kejahatan untuk melancarkan aksinya ya. Baik dari jenis binatang gitu ya, jin, manusia ya, biasanya mereka melakukan kejahatannya pada malam hari. Bukan tidak ada siang, ada juga. Cuma aksarus syarr ya, paling banyaknya keburukan itu terjadi pada malam hari. Makanya Allah mengkhususkan kita diperintahkan untuk berlindung pada malam apabila semakin menjadi gelap. Kemudian iza waqaba, iza dakhala zalamuhu wa taghalghal ya.
Kalau gelapnya itu semakin ya masuk ke terangnya siang ya. Kemudian sedikit tagol-gol ini artinya merayap sedikit-sedikit ya. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya ketika terjadinya malam ya nggak ujuk-ujuk gelap gitu ya. Nah, pasti dari mulai terang sedikit, kemudian gelap, akhirnya menjadi benar-benar gelap ya. Apalagi kalau tidak ada sinar bulan ya. Apalagi zaman dulu ya. Nah, kalau zaman sekarang di mana-mana ada listrik ya, kecuali di hutan mungkin ya, di daerah-daerah yang masih terbatas. An-nafasat fil 'uqad artinya as-sahirat allawati yanfakhna bila riqqin fi 'uqadil khayti bi qasdis sihr ya. Jadi an-nafasat itu adalah as-sahirat, para wanita-wanita penyihir. Allawati yanfakhna, yang meniup bila rikin ya, yang meniup tanpa tiupannya tanpa air liur ya. Nah, kalau pakai air liur namanya apa? Nyembur ya. Tapi penyihir ini meniup tanpa pakai air liur, cuma tiupan udara saja. Bi uqadil khait, pada ikatan tali. Ada tali diikat kita dibuntel atau di pintal gitu ya. Because disihir, dengan tujuan menyihir seorang ya. As-sahirat ini para wanita. Maksudnya para ulama mengatakan kenapa ini para wanita dikhususkan dalam ayat ini? Yang pertama karena aksarus sawahir minan nisa ya. Dulu kebanyakan para penyihir itu adalah para wanita ya. Jadi ketika itu banyak para penyihir itu adalah para wanita. Jadi menggunakan sigot aksar ya, jadi aksarus sigot, menggunakan bentuk kata yang paling banyak digunakan. Maka kata ayat ini menggunakan kata as-sahirat. Yang kedua kata para ulama maknanya adalah azamus sihr minan nisa ya. Sekuat-kuat atau sebesar-besarnya sihir atau sekuat-kuatnya sihir itu adalah sihir yang dilakukan oleh para wanita ya. Ya, karena mereka lebih itu ya, lebih bisa merasakan, lebih intinya ini dua pemahaman ini dijelaskan oleh para ulama seperti itu ya. Walaupun ada pemahaman lain kenapa digunakan sigot wanita di sini, karena as-sahirat ini adalah dari sisi mental biasanya orang-orang penyihir ini tidak berani umpamanya berhadapan secara fisik ya. Mereka mencari celah lain ya, bermain dengan hal-hal yang mereka secara zahir nggak berani bertentangan. Akhirnya mengambil jalan dengan mensihir. Ini menunjukkan bahwasannya mereka kehilangan keberanian. Nah, makanya digelari dengan as-sahirat. Para wanita tukang sihir. Hasid bermakna man yatamanna zawalan ni'mah an ghairi. Hasid atau orang yang hasad, orang yang dengki adalah orang yang berharap hilangnya kenikmatan dari orang lain. Ini bisa itu ya, bisa menghinggapi siapa saja. Hasad ini bisa menghinggapi siapa saja. Makanya kita diperintahkan berlindung dari min syarri hasidin iza hasada. Dari orang-orang yang hasad ya. Kalau orang hasad tapi dia tidak melakukan kehasatannya, orang dengki tapi tidak melakukan kedengkiannya, tidak operasi gitu ya, maka itu akan hanya menyakiti dirinya sendiri, hasad ya, pada dirinya sendiri ya. Tapi yang diminta perlindungan di sini juga kepada orang-orang yang hasad tapi operasi ya. Maksudnya berusaha untuk menyingkirkan nikmat yang ada pada orang lain, kemudian kalau bisa pindah kepada dia. Nah ini kadang-kala bukan hanya kepada orang-orang jauh ya. Kita lihat dalam sejarah, justru awal dari kemaksiatan itu, kedurhakaan itu, pembangkangan dosa manusia itu asalnya adalah hasad. Pertama adalah hasad yang dimunculkan oleh iblis kepada Nabi Adam. Nabi Adam, iblis itu disebutkan adalah salah satu jin ya. Jin yang taat, yang beribadah kepada Allah, punya tempat khusus ya. Sehingga derajatnya sama dengan malaikat ya, sehingga bersama-sama malaikat gitu ya. Tapi ketika Allah ciptakan makhluk baru
Dan Allah ajarkan nama-nama sehingga malaikat itu merasa terpesona ya dengan penciptaan Allah ini ya, dengan kepintaran manusia, dan bahkan Allah memerintahkan kepada para malaikat saat itu untuk sujud itu ihtiram bukan ta'budiyah ya, karena itu perintah Allah kepada Nabi Adam, dan juga iblis pun diperintahkan, malaikat mau bersujud, iblis tidak mau bersujud. Kenapa dia tidak mau bersujud? Hasad ya. Ini orang baru ya, makhluk baru. Ya. Kok tahu-tahu punya peran tertentu gitu ya, punya kedudukan tertentu. Nah, ini adalah orang-orang yang memiliki sifat seperti ini ya, itu membahayakan dirinya juga orang lain ya. Makanya kita selalu berusaha untuk tidak memiliki hasad dalam diri kita, walaupun semua kita berpotensi untuk itu, untuk hasad, tapi berusaha kita untuk menahannya, jangan sampai ini justru mencelakakan orang lain, dan kita juga berlindung kepada Allah dari kedengkian orang lain kepada kita. Ya. Baik ya ikhwah, rahimakumullah, kita lanjutkan. Ini secara makna ya, maknanya adalah pertama, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh atau fajar, dari kejahatan makhluk yang dia ciptakan, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul tali. Buhul-buhul itu maksudnya ikatan simpul-simpul ya. Tujuannya adalah untuk menyihir. Karena kebiasaan penyihir itu begitu, mengikat sesuatu, diniatkan kepada orang tertentu, kemudian ditiup. Mungkin pakai mantra tertentu ya, jampe-jampe, ditiup. Maka sihir itu pun berpengaruh kepada orang yang dijampi-jampi tadi kalau dia tidak berlindung kepada Allah. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Tayyibullah rahimakumullah. Dari ayat-ayat tersebut maka kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah, penguasa waktu subuh, dengan sering menjadikan surah Al-Falaq dan surah An-Nas ini sebagai zikir kita, sebagaimana yang kita pelajari kemarin dalam surat An-Nas. Baik, kita tadabburi sambil nanti ketika kita membaca surat ini di dalam zikir-zikir kita yakini dalam hati kita, dan juga kita kuatkan azam kita bahwasanya Allah pasti melindungi kita ya, dengan membaca surat ini, karena surat ini adalah bentuk perlindungan, meminta perlindungan, memohon perlindungan hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwafillah rahimakumullah, kita baca ya tafsirnya. Istami wa raddid, dengar dan ikuti. Kita baca dulu ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul ya ayyuhar rasul. Pelan-pelan ya. Qul ya ayyuhar rasul. A'tasimu billahi. A'tasimu billahi. Alladzi falaqas subha. Alladzi falaqas subha. Wa azhara daw'aha. Wa azhara daw'ahu. Wa azhara daw'ahu. Min syarri ma khalaq. Wa'tasimu billahi min syarri jami'il makhluqati wa adzaha wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa'tasimu billahi min syarri lailin idza aghlama wa ja'at akhtaruhu.
Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa a'tasimu billahi min syarris sawahir idza saharna wa nafathna fil 'uqad biqasdil idrar wa min syarri hasidin idza hasad wa atasimu billahi min syarril hasid alladzi yanzuru ila ni'mah bihiqdin yuridu zawalaha. Baik. Ini tadabburnya ya. Jadi ketika kita membaca setiap ayat dari surat ini, maka masukkan ke dalam hati kita ketundukan dan permohonan perlindungan kepada Allah dari hal-hal yang disebutkan di dalam ayat ini. Ya. Jadi ketika kita membaca Qul a'udzu birabbil falaq, maka kita seolah-olah berkata atasimu billahillazi falaqas subha wa azhara daw'ahu. Aku memohon perlindungan kepada Allah yang membelah subuh, ya. Membelah subuh yang awalnya malam, wa azhara daw'ahu, dan memunculkan cahayanya, ya. Sedikit-sedikit akhirnya menjadi terang. Hilanglah keburukan-keburukan. Jadi ketika Allah mendatangkan siang hari, maka hilanglah keburukan-keburukan pada malam hari tadi. Wa atasimu billahi min syarri jami'il makhluqati wa azaha. Dan aku berlindung kepada Allah dari keburukan jami'al makhluqat, semua makhluk-makhluk yang Allah ciptakan, ya. Nah, jadi ma di sini adalah ma mausul dalam bahasa Arab. Apa itu mausul? Artinya yang, ya. Dari kejahatan yang Allah telah menciptakan mereka, ya. Atau Allah telah menciptakan dia. Jadi makhluk yang Allah ciptakan itu punya kejahatan. Bentuknya macam-macam. Bisa berupa jin, bisa berupa binatang, bisa berupa manusia. Manusia juga kadang-kala ada yang, setiap orang kan punya potensi keburukan, ya. Maka kita berlindung dari keburukannya, agar yang muncul adalah kebaikan. Bahkan ada yang keburukan itu muncul dari suaminya, atau kebalikan, keburukan muncul dari istrinya, keburukan muncul dari anak-anaknya, keburukan muncul dari hartanya, keburukan muncul dari kerabat dan sebagainya. Sebagaimana tadi kita lihat, ya, ada teman kantor gitu, ya, muncul, ya, karena gara-gara pangkat, gara-gara posisi gitu, ya, timbul keburukan, ya. Yang awalnya berteman baik, gara-gara pangkat, gara-gara uang, timbul keburukan, ya. Kemudian umpamanya sesama saudara gitu, ya. Nah, apalagi dalam kisah sejarah kita lihat sama saudara ini awalnya memang itu tadi, ya, memunculkan keburukan itu disebabkan hasad tadi. Contohnya yang terjadi kepada anak-anak Nabi Adam alaihissalam. Yang satu korbannya diterima, yang satu korbannya ditolak. Akhirnya kakaknya mengancam adiknya akan membunuhnya, bahkan dilakukan yang membunuh. Nah, karena dia tadi apa? Hasad, ya. Terus apa yang terjadi kepada Yusuf dan saudara-saudaranya? Jadi kita berlindung dari keburukan-keburukan, ya, secara umum, ya. Keburukan-keburukan makhluk secara umum. Wa azaha,
dan juga gangguan-gangguannya, ya. Keburukan mereka dan juga gangguannya. Wa atasimu billahi min syarri lailin, dan aku berlindung kepada Allah min syarri lailin, dari keburukan malam. Nah, di sini ghasik, ya, ini adalah lail, malam, ya. Kenapa ini dikhususkan? Memang aksarus syarr, paling banyak keburukan itu terjadi pada malam hari. Kalau siang mungkin orang masih khawatir, masih malu-malu, masih takut, ya. Tapi kalau malam hari mereka bebas melakukan keburukan. Semuanya lah, ya, keluarnya malam hari biasanya keburukan itu. Maka diperintahkan oleh Allah melalui Rasulullah, qul ya Muhammad, qul ya ayyuhar rasul, gitu, ya. Diperintahkan oleh Allah melalui lisan Rasulullah dengan wahyunya ini surah Al-Falaq, kita diperintahkan untuk berlindung dari malam. Iza azlama wa ja'at akhtaruha. Kalau malam itu sudah menjadi gelap, semakin pekat dan datang ja'at akhtaruha, ya, bahaya-bahayanya. Jadi semakin malam itu bahayanya semakin kuat, ya. Makanya kadang-kala kejahatan itu terjadi kapan itu? Ya tengah malam, ya. Atau apa? Menjelang subuh. Maling masuk rumah menjelang subuh, ya. Kenapa menjelang subuh? Karena orang lagi nyenyak-nyenyaknya tidur, gitu. Makanya kita diperintahkan disunahkan untuk bangun di sepertiga malam terakhir, ya. Selain zikir dengan ini juga diperintahkan untuk bangun di sepertiga malam terakhir, karena banyak, ya, keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang bangun di sepertiga malam terakhir untuk qiyamul lail, ya. Semoga kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang senantiasa menggunakan akhir malam untuk sujud kepadanya, ya. Kemudian wa atasimu billahi min syarris sawahir iza saharna wa nafasna fil uqadi biqasdil idrar. Dan aku berlindung dari keburukan para penyihir jika dia mensihir kita, ya. Jika dia mensihir kita dan juga meniup, ya, fil uqad, yang tepatnya ini bukan nanya, nggak panjang, ya, saharna, nafasna, bukan kita, ya. Para penyihir itu menyihir dan meniup, ya. Ini nanya tidak panjang, pendek ini harusnya, ya. Karena kalau panjang artinya kita. Ini harusnya saharna, pendek. Nunun niswah. Kemarin kita udah belajar. Menunjukkan jamak perempuan. Ini pendek. Saharna wa nafasna fil uqadi, ya. Yang menyihir dan meniup di simpul-simpul tali biqasdil idrar, dengan tujuan untuk membahayakan, ya. Nah, jadi cara menyihir itu adalah dengan wasilah atau dengan sarana simpul-simpul tali yang diikat, gitu, ya. Kadang-kala melibatkan rambutnya diambil, gitu, ya. Atau fotonya diambil, diikatkan di boneka, gitu, ya. Atau macam-macam lah, ya, dalam ilmu persihiran, ya. Semoga Allah melindungi kita dari hal itu tersebut, ya. Tidak termasuk orang melakukan sihir karena itu dosa besar, dan juga kita berlindung dari terkena sihir. Karena berpengaruh, ya, sihir itu berpengaruh, ya. Kalau kita tidak berlindung kepada Allah, bahkan bisa merusak hubungan suami istri. Gara-gara sihir bisa merusak hubungan suami istri, bisa cerai, gitu, ya, karena sihir, ya. Bisa juga menjadikan buruk akhlak seseorang karena sihir, ya. Bisa juga karena justru menimbulkan penyakit-penyakit badan. Banyak yang teman-teman yang meruqyah menceritakan, ya, banyak orang-orang kena sihir itu ada yang bahkan nggak punya keturunan sampai, ya, bahkan benci kepada pasangannya, gitu, ya. Sehingga di ruqyah, gitu, ya, dengan pengakuannya apalah, ya, akhirnya diakui ada buhul yang tersimpan di tempat tertentu, dicari ternyata ketemu, ya. Nah, ini menunjukkan bukti bahwasannya ada buhul-buhul itu, ya. Bahwasannya mereka menyihir dengan mengikat sesuatu, kemudian ditiup, ya, dengan mantra-mantra tertentu, kemudian disimpan di satu tempat, diikat, ya, untuk membahayakan orang-orang yang mereka sihir. Wa atasimu billahi min syarril hasid alladzi yanzuru ila ni'mah bihiqdin yuridu zawalaha. Dan aku berlindung dari keburukan orang yang dengki, yang melihat kepada kenikmatan yang kita miliki dengan kedengkian yang dia menginginkan hilangnya nikmat tersebut.
ikhwafillah rahimakumullah. Nah, tentunya selain kita berlindung daripada orang-orang yang dengki, kita juga berusaha untuk tidak dengki kepada orang lain, karena semuanya berpotensi untuk ini. Karena ini kadang-kala karena kelebihan orang lain gitu ya, kita tidak mampu bersabar terhadap itu. Kita melihat orang lain tersebut mendapatkan nikmat, bukan melihat yang memberi nikmat yaitu Allah. Yaf'alu ma yurid, Allah berbuat sekehendaknya, memberikan kepada siapa saja yang dikehendakinya, mencabut sesuatu, menghilangkan sesuatu dari siapa saja yang dikehendaki. Itu adalah kekuasaan Allah. Maka kita harus berlapang dada dari hal tersebut supaya terhindar dari hasad kepada orang lain. Dan juga tentunya kita berusaha untuk ketika melihat orang lain mendapatkan nikmat, kita berusaha untuk senang, berusaha untuk bersyukur kepada Allah karena orang lain tersebut mendapatkan nikmat, ya. Jadi tidak boleh justru hasad tersebut merasuki diri kita, bahkan kita berusaha untuk nauzubillah menghilangkan nikmat yang ada pada orang lain dan juga mencelakakan orang lain. Begitu juga kita berlindung dari kedengkian orang lain kepada diri kita. Baik, ikhwafillah rahimakumullah, terakhir adalah yastafadu minal ayat, ya. Istafad itu maksudnya sesuatu atau faedah yang bisa kita ambil dari ayat adalah yang pertama, bayanu fadli qiraatil muawwizatain. Ya, penjelasan keutamaan dari membaca muawwizatain, Al-Falaq dan surat An-Nas, ya. Utamaannya tadi sudah dijelaskan. Kalau kita takut, kita khawatir, ketahuilah bahwasannya tidak ada yang mampu melindungi kita kecuali hanya Allah. Berlindunglah kepada Allah. Salah satu caranya adalah dengan membaca dua syarat ini sebagaimana perintah Rasulullah SAW melalui hadis beliau tadi. Ya. Kemudian yang kedua, bayanu annallaha azza wa jalla wahdah huwan nafi'u ad-darru. Ya. Menjelaskan bahwasannya hanya Allah sendiri, ya, atau hanya Allah saja, huwan nafi, yang bisa memberikan manfaat, mendatangkan manfaat, ya, atau mendatangkan kebaikan. Huwa ad-darru, dan Allah jugalah yang bisa mendatangkan keburukan, ya, keburukan dari makhluknya tadi bisa datang kepada seorang karena izin Allah. Jadi seberusaha apapun orang mencelakakan kita, kalau Allah tidak mengizinkan maka kita tidak akan celaka. Seberapa berkumpul orang begitu banyak sekalipun untuk memberikan sesuatu kepada kita, mengagungkan kita, memuliakan kita, kalau Allah tidak mengizinkan maka tidak akan menjadi kebaikan kepada kita. Tidak akan menjadi takdir diri kita. Karena semuanya menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah tahrimun nafs fil uqad. Haramnya meniup di tali. Li'annahu minas sihr. Karena li'annahu minas sihr. Karena dia adalah meniup ke tali tadi, keikatan tadi adalah bagian dari sihir. Ini maksudnya tujuannya ketika tujuan sihir. Ya. Tapi kalau tujuannya mungkin bukan sihir, ya, mungkinnya intinya bukan tujuan sihir, ya, pengetahuan atau ada mencontohkan sesuatu, ya, maka tidak sampai derajat kepada haram. Ya. Yang haram itu apabila tujuannya tadi sihir. Ya. Tahrimul hasad, haramnya dengki. Ya. Yang kelima, ghibtah, ya an tatamanna misla halil maghbub min ghairi an turida zawalaha anhu wa laysa bihasadin. Ada satu lagi yang maknanya hampir sama dengan hasad, yaitu ghibtah. Apa itu ghibtah? Dia adalah, ya, berharap seperti keadaan orang yang kita iri tadi, ya. Nah, ghibtah itu biasanya lebih cenderung kepada iri, ya, iri yang positif gitu, ya. Min ghairi an turidu zawalaha anhu. Tapi kita tidak berkeinginan kalau nikmat itu hilang dari orang, tapi kita pengen kayak dia gitu, ya. Nah, itu bukan hasad. Nah, yang seperti itu bukan hasad, ya. Jadi kalau kepengen kayak orang lain gitu, ya, tapi tidak bertujuan menghilangkan nikmat orang lain itu menghilangkan nikmatnya atau beralih kepada kita, tujuannya hanya kita pengen kayak dia gitu, ya, maka itu sesuatu yang diperbolehkan. Bahkan ada dua hasad, yang ini maksudnya adalah ghibtah,
yang diperbolehkan. Pertama adalah rajulun ya, atallahu malan ya. Anfaqa fi nahar, anfaqa fi kulli nahar wal lail ya. Laki-laki yang Allah berikan harta kemudian dia menginfakkan siang dan malam. Kemudian rajulun atallahu al-Qur'an yaqra'u lailan wa naharon ya. Allah berikan laki-laki yang Allah berikan Quran, Allah berikan ilmu, dia membacanya siang dan malam, wa yu'allimu, dan mengajarkan kepada orang lain. Baik. Itu ya ikhwan. Nah, sebelum kita tutup ya, kita akan tes dulu membaca tafsir dari surah Al-Falaq yang ada di buku antum masing-masing. Kita minta kepada Ibrahim, tafadhal ikra ya Ibrahim. Baik, Ustaz. Nah, tafadhal. Suratul Falaq, bismillahirrahmanirrahim. Yang ada di layar. Di buku antum ada. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Ikra tafsir. Tafsir. Ya, tafsirnya Anda baca di bawahnya. Qul ayyuhar rasul. Qul ya ayyuhar rasulu i'tasimu billahi a'tasimu billahi alladzi. Apa tadi baca ini? Falaq subha. Falaqas subha ya. wa azhara du'ahu. Min syarri ma khalaq. Wa'tasimu billahi min syarri jami'il makhluqati wa adzaha. Hasan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa'tasimu billahi. Bukan wa'tasimu ya, wa'atasimu. Wa'tasim. Ya. Wa'tasim billahi min syarri Lailin. Min syarri laili idza azlama wa ja'at akhtaruhu. Ahsan. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa a'tasim billahi min syarris sawahiri idza saharana wa nafasana. Nama santa yang tepat gitu ya. Idza saharona wa nafasana. Ya, benar. Tapi enggak Syekh. Saharna. Idza saharna. Ya, nunnya pendek harusnya. Oh. Karena kalau saharo enggak cocok karena di sini jamak. Ya, sawahir ini kan jamak dari sahiron. Ya. Kalau saharo ini mufrad. Saharona bisa sih dibaca saharona, tapi mananya jadi mufrad. Harusnya apa? Saharna nanya pendek. Saharna. Iya. Idza saharna wa nafasna fil uqadi. Biqasdil idorori. Ya, sebetulnya tadi antum baca nafasnya benar, harusnya bacanya seperti itu. Cuma ini kesalahan ini nih, tulisan. Yang benar nunnya pendek, saharna, bukan saharona ya. Tapi kalau bentuknya seperti ini benar antum bacanya, saharna ya. Artinya tapi kami menyihir gitu ya.
Nafathna. Ya. Atau saharona, antum baca saharona, artinya dia menyihir kita. Sedangkan di sini atasimu, aku. Enggak cocok. Jadi yang tepat adalah apa tadi? Nanya pendek. Saharna. Saharna. Mereka, para penyihir ini menyihir. Meniup. Gitu. Nafathna. Meniup. Gitu ya. Mereka meniup. Gitu. Mereka para wanita, tukang sihir meniup. Gitu. Nah. Tamir. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nah. Wa'tasim billahi. Wa'tasimu. Bukan wa'tasimu. Wa'tasimu. Wa'tasim billahi min syarri al-hasidi. Al-hasadi. Al-hasidi. Al-hasidi alladzi yanzuru ilan ni'mati Bihib. ya Bihibdin. bihaqdi Baris bawah hikdin. bihaqdi yuridu zawalaha. Ya, ahsan, masya Allah Syekh. Ya, antum udah mulai lancar bacanya. Barakallahu fik ya. Berikutnya. Ya, berikutnya Dadi, tafadhal akh Dadi, Iqra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul ya ayyuhal rasul a'tasimu billahi alladzi falaqa. Ya, falaqa. Falaqas subha. Wa Azhara daw'ah. Daw'ahu. Nah, kalau gini nggak dibaca ha. Hu. Kalau ha yang seperti ini. Ha, ini ha. Ada alifnya otomatis baca. Kalau ini hu, ya. Daw'ahu. Terus min syarri ma khalaqa. Wa a'tasimu billahi min syarri jami'il makhluqati wa adaha. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa a'tasimu billahi min syarri laila min syarri lailin min syarri lailin idza adlama wa ja'at akhtaruhu. Ahsan, ya. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa'tasimu billahi min syarris sawahir idza saharna wa nafasna fil uqadi biqasdil idrar. Ya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa a'tasimu billahi min syarril hasidi alladzi yanzuru ila ni'mati bihikdin yuridu zawalaha. Ahsanta, masya Allah, ya. Ini kita berlatih seperti ini ya, ya ikhwan ya. Berikutnya, man yuridu qiraah, tafadhal. Al-Baqi, yang belum. Syekh Nanang ya, Syekh Nanang, tafadhal. Anta ma'ana ya Syekh. Rabdian, tafadhal. Anta ma'ana. Fareja. Nah, tafadhal Iqra. Surat
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul ya ayyuhar rasul a'tasimu billahi alladzi khalaqu Falaqas wa khalaqas sabha subha wa subha subha wa dhahara daw wa azhara. azhara dawahu Ya. min syarri ma khalaq wa a'tasimu billahi min syarri jami'il Makhluqati. makhluqati wa adhaha Ya. Terus wa min syarri ghasikin idza waqab wa a'tasimu billahi min syarri laili idza azlama wajaat waja'at akhtaruhu. akhtaruhu wa min syarri nafathati fil uqad wa antasimu billahi min syarri sawa Sawa sawahari idza lahiri. sawahiri idza saharna wa nafatna fil Fil uqadi. uqadi Biqasdil qasdil idrar hasan. wa min syarri hasidin idza hasad wa tasimu billahi min syarril hasidi alladhi yanzuru ila ni'mati bihaqdin yuridu zawlaha. Ya, hikdin itu dari kata hikdun, maksudnya adalah hasad, ya. Nah, tapi ya kawan, alhamdulillah, ya, Ana berharap ini itu yang antum nggak perlu khawatir ya, maksudnya ini bagian dari latihan. Jadi salah-salah dikit mah nggak apa-apa, biasa, ya. Insyaallah semakin nanti banyak antum baca, semakin lama kita belajar, insyaallah antum akan semakin lancar dan memahaminya dengan baik. Semoga bermanfaat ya. Qabla an nakhtatim, hal ma'akum soal falyatafaddal. Sebelum kita tutup ada pertanyaan silakan. Nah. Idza laysa hunaka su'al nakhtatim bi hadza. Nuwasil insyaallah gadan bi aqidah. Nakhtatim bi doa subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atlubu afwa minkum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khair Ustaz. Afwan. Wa iyyakum jami'an.